Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam komando. Pagi hari ini yang sangat cerah dan santai, kita kedatangan tamu yang sungguh istimewa, yaitu Komandan Kodim 0505 Jakarta Timur dengan Bapak Letnan Kolonel Infantri Nelson Paido Makmur SIP. Selamat pagi, Pak Komandan. Pagi, Bapak. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Pagi ini kita akan bincang-bincang, Pak, terkait tentang peluang dan tantangan menjadi prajurit TNI Angkatan Darat yang hebat, Pak. Iya. Oke. Bapak dan Ibu pemirsa yang saya hormati, kita mungkin pernah mendengar beredar bahwa masuk sebagai TNI Angkatan Darat sebagai prajurit itu harus bayar, harus melalui beberapa tahapan-tahapan menuju seseorang. Kali ini Bapak Komandan Kodim 0505 Jakarta Timur akan mengklarifikasi hal tersebut. Begini Pak, masyarakat ini banyak menyampaikan kepada kami Pak, pada kita orang-orang media, bahwa sering beredar masuk TNI itu harus bayar. Apakah Bapak bisa menjelaskan dan mengklarifikasi agar masyarakat tahu hal tersebut Pak? Ya. Makasih sebelumnya Bapak. Saya pertama ucapin terima kasih sudah diundang di acara ini. Dan ini juga menjadi alat kami mensosialisasikan isu-isu yang beredar di luar, apalagi dengan tema yang tadi Bapak angkat terkait penerimaan tentara itu bayar. Jadi kalau saya melihat dengan pertanyaan ini kan ini menjadi keresahan publik Bapak ya. Betul Pak. Sehingga kredibilitas TNI ini dalam rekrutmen ini bisa dinyatakan masih dianggap bias lah ya. Tapi saya yakinkan dengan tadi yang Bapak sampaikan itu sesuai dengan dari Dinas Penerangan Angkatan Darat, betul kami nyatakan 100% itu tidak ada pungutan biaya, sama sekali tidak ada. Apalagi dengan dihadapkan tantangan sekarang ini, kita diminta TNI ini kan lebih profesional ya, lebih akuntabel, sehingga dalam melaksanakan tugas ini bisa berjalan dengan maksimal. Jadi kalau yang dibilang tadi kembali ke permasalahan tadi itu bayar, saya nyatakan tidak. Karena kebetulan juga kan saya bagian basic saya kan di pengamanan Bapak. Jadi banyak saya ada beberapa hal kasus soal werting. Ini kalau di istilah kami ini werting ya, pencaloan dan lain-lain. Itu ada, saya bilang dari kami dari sisi Angkatan Darat itu tegas. Sudah jelas itu. Bagi siapapun saja yang terlibat dalam werting atau dalam arti pencaloan ya, itu ditindak tegas. Kalau di TNI itu bisa dipecat. Kalau seandainya itu di ranah sipil kita bisa pidanakan. Jadi betul-betul itu kita tegas dalam menindaklanjuti dari amanat pimpinan kami bahwa rekrutan TNI Angkatan Darat itu dinyatakan tidak membayar 1% pun. Itu yang harus kita ini. Berarti benar-benar gratis ya? Gratis Pak. Tanpa gratifikasi. Tanpa Pak, karena gini Pak, kalau saya melihat dengan instrumen atau yang sudah ditentukan dari negara, dalam hal ini Angkatan Darat, itu sudah jelas ya, tahapan-tahapannya ya, apalagi sekarang dengan kelonggaran ataupun perubahan dari hasil revisi Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2005 itu kan, dulu kan kita menerima tentara itu kan dari batas maksimal umur kan 22 tahun Bapak. Betul. Sekarang jadi 24 tahun Pak. Jadi iya, jadi itu tambah diberi kesempatan lebih banyak. Bayangkan saja kalau kita lulus umur 18 tahun SMA. Betul. Sampai 24 tahun, berarti masih ada kesempatan 6 tahun kita Pak, sampai katam kita Pak. Untuk tes itu kan persiapannya itu sampai matang kan. Ya, jadi kemudian juga dari tinggi postur yang dulunya minimal 163 sekarang jadi 158. Jadi peluang besar untuk menjadi prajurit itu memang terbuka luas ya, dan tidak dibatasi ya, semasi si prajurit ini atau si calon ini memenuhi syarat. Nah, jadi ini kan syaratnya banyak Pak dalam rekrutmen Pak. Itu dari sisi administrasi ya. Administrasi itu berarti kelengkapan dia mendaftar, baik itu dari akte kelahiran, kemudian ijazah sekolah, kelakuan baik, dan lain-lain. Kalau itu sudah lengkap Bapak, akan tahapan lanjut Bapak. Ya, gitu. Lanjut ya, dari kesehatan, jasmani, mental biologi, psikologi, akademik.
Nah, setelah ini sudah dilaksanakan, ini akan diakomodir, akan dilihat berapa sih nilai rata-rata yang ini. Kalau dia memenuhi syarat, ya dia bisa mengikuti pendidikan. Tapi ingat juga Pak, karena yang animo sekarang ini kan tinggi ya. Betul. Ya, animo untuk warga negara Indonesia untuk menjadi prajurit lagi tinggi ya. Betul. Ya. Jadi itu akan juga dibatasi dengan kuota yang ditentukan oleh Angkatan Darat. Nah, untuk kuota ini kan sesuai dengan kemampuan Bapak ya. Jadi tidak semuanya, contoh kita sekarang dengar ada 1.000 sekian yang daftar. Tidak mungkin 1.000 ya Pak. Betul. Apa namanya juga kompetisi kan Pak. Ya. Pasti akan dicari yang terbaik. Ternyata dari kompetisi ini semua memenuhi syarat Pak, tapi kan tidak ranking. Oh gitu. Dilihat lagi. Nah, kalau seandainya sambil contoh kecil ya, kalau seandainya tahun ini untuk pertama diterima 300, ya nggak mungkin 1.000 diambil Pak, pasti 300. Akan dilihat lagi yang terbaik, ranking 1 sampai 300. Jadi semua transparan semua. Jadi tidak ada upaya dari siapapun untuk mengintervensi panitia-panitia. Panitia-panitia ini juga disumpah Pak. Oh, Ya, gitu, disumpah. Jadi tidak ada, dia tidak, saya yakin juga dia tidak bakal melanggar sumpah dia. Itu Pak. Jadi saya yakinkan tadi yang disampaikan oleh dari Dinas Penerangan Darat itu hoax. Tapi itu benar ya. Kalau yang isu-isu di luar itu yang bayang itu saya yakinkan hoax. Dari sekian banyak tahapan semuanya free itu Pak. Free ya, 1 rupiah pun nggak dipungut. Kecuali mungkin kebutuhan sehari-hari calon ya. Oke. Makan dia siang ya itu bisa dia ongkos berangkat ya. Nah, jadi itu kalau yang bersifat seleksi dari tahapan tadi saya bilang administrasi sampai dengan pantohir itu tidak dipungut sama sekali tidak ada. Ya. Oke. Jadi saya yakinkan bahwa isu liar yang di luar itu bahwa terjadi tentara itu bahaya itu tidak benar. Ya. Oke pemirsa, yang sudah disampaikan oleh Bapak Komandan Kodim 0505 Jakarta Timur bahwa semua tahapan-tahapan yang dilalui itu free, gratis. Jadi siapa saja yang punya prestasi, yang mampu dan siap menjadi prajurit TNI yang hebat, silakan daftar. Hadir semuanya, datang semua. Kita bersama-sama berlomba-lomba, berkompetisi untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat yang hebat. Oke, Bapak Komandan, ada lagi pertanyaan yang perlu disampaikan dari masyarakat bahwa langkah apa nih Pak yang dilakukan TNI Angkatan Darat khususnya di Kodim 0505 Jakarta Timur untuk memastikan bahwa penerimaan ini gratis dan transparan Pak? Ya. Kalau kami di internal kami itu jelas, kami kan sekarang terima ST ya, surat telegram dari pimpinan kami bahwa sebagai prajurit TNI dilarang terlibat untuk percaloan. Udah jelas itu Pak, dan hukuman udah jelas. Ya, itu dari kami sendiri, dari internal kami. Nah, kalau yang di luar itu, ya kita sudah mengkampanyekan itu melalui mungkin media ataupun mungkin melalui Videotron yang di sini kan mungkin kalau Bapak lihat situ kan sudah mulai itu tampil. Itu bagian dari upaya kami menjelaskan kepada masyarakat, jadi tentara itu tidak bayar. Ya, jadi saya yakinkan upaya kami juga kita ya salah satu ini mungkin jadi bagian penyampaian ke masyarakat ya bahwa kami ya sebagai aparat negara khususnya Angkatan Darat meyakinkan bahwa jadi tentara itu tidak bayar. Ya, makanya saya juga minta dari para audiens yang mungkin yang menonton kami ini ya tolong dikampanyekan. Bila mana nanti ada ditemukan dan ada melihat langsung, ada bukti hitam di atas putih atau menyatakan ada percaloan atau pemungutan itu, tolong laporkan ke kami. Nanti kami lapor dalam bentuk semacam layanan pengaduan, ya itu sebagai alat kami untuk menyelesaikan isu-isu yang liar itu. Ya. Harapan kami juga jangan sampai itu juga isu fitnah ya. Saya juga tidak ingin mengorbankan orang yang tidak berdosa ya. Jadi nanti kami akan lampirkan layanan publik, pelaporan layanan publik untuk bila mana masyarakat menemukan praktek-praktek pungli atau calo dalam penerimaan rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat. Oke Pak, berarti kita sepakat untuk memberantas semua calo-calo. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir yang baru saja masuk di line kami bahwa
Komandan mungkin sering bertemu dengan para calon, Pak. Ya. Mungkin sering ketemu dan sering ngobrol dengan calon-calon prajurit. Apakah ada penilaian khusus nilai karakter si calon tersebut agar menjadi prajurit yang hebat, yang sukses dan berpendidikan dan berkarir? Dan satu terakhir lagi, bagaimana Komandan Kodim 0505 Jakarta Timur untuk mendukung anak muda yang ingin berkarir TNI Angkatan Darat, terutama khususnya di wilayah Jakarta Timur? Silakan, Ya. Pak. Kebetulan saya basicnya tadi sampaikan saya di bidang pengamanan ya. Kadang-kadang kita kan juga pernah menyampaikan ke para calon ya. Yang pertama, yakin pada diri sendiri ya. Saya yakin sendiri ya, itu pertama. Yang harus dibekali adalah fisik yang sehat ya, kesehatan yang prima, kemudian psikologi, kemudian juga mental ideologi ya, dan lain-lain yang menjadi bagian dari pengujian peran tentara. Karena tanpa keyakinan diri kita, kepercayaan diri kita, ya semua sia-sia. Karena semua kan harus kita ya, untuk menuju orang sukses itu kan harus capek, Bapak ya. Betul. Harus Betul, menyiapkan diri, harus prihatin ya. Prihatin ini kan banyak, Pak. Betul. Mengurangi kegiatan kita yang nggak penting di luar, mungkin begadang ya, apa hal yang negatif ya kan. Ya kalau kita mau hebat ya kita menyiapkan diri. Nah, kemudian juga upaya-upaya kami ya untuk sekarang dari kami sendiri bagi anak-anak prajurit kami ya, mungkin anaknya mau jadi tentara ya, kami kumpulkan, Pak. Kami latih ya, dengan nanti akan diujikan ya. Tadi saya bilang kalau dia fisiknya lemah ya kita latih fisik ya. Kalau dia kesehatannya buruk ya kita antar dia ke rumah sakit tentara, apa kelemahan dia. Kalau dia psikologi yang mungkin belum matang, belum maksimal ya kita suruh dia konsul di si Angkatan Darat. Jadi banyak upaya-upaya dari kami untuk menyiapkan generasi anak bangsa yang siap untuk mengabdi pada negara, terutama dalam jalur TNI Angkatan Darat. Ya, makanya tadi sampai awal saya sampaikan, semua warga negara berhak menerima dan perlakuan apa yang menjadi tanggung jawab negara. Jadi tidak ada yang di khusus nggak ada, semua berhak ya. Karena kita juga sekarang dengan moto negara 2045 jadi Indonesia Emas ya, salah satunya kita melalui sumber daya manusia kita. Kita kan sumber daya manusia ini kan kita alhamdulillah bagus ya, istilahnya produktif yang lebih banyak dibanding dengan yang non produktif. Ya ini harapan kita, inilah bagian instrumen kita dalam membangun negara ini lebih maju, lebih kompetisi dengan negara-negara yang maju di luar sana. Mungkin itu dari kami. Terima kasih, Pak, atas kesempatan pada pagi hari ini. Pemirsa masyarakat Indonesia yang berbahagia, kita sudah dengar bersama-sama penyampaian dari Bapak Komandan Kodim 0505 Jakarta Timur sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Entah itu warga masyarakat yang miskin, yang kaya, yang pintar dan berprestasi, mari berlomba-lomba untuk ikut kompetisi masuk sebagai prajurit TNI Angkatan Darat yang hebat dan handal. Terima kasih, kami akhiri perbincangan pada pagi hari ini bersama Bapak Letnan Kolonel Infantri, Bapak Nelson Paito Makmur, SIP. Semoga Bapak sehat selalu dan karir Bapak makin hebat, Pak. Terima kasih Bapak, doa ya, Pak. Terima kasih semuanya pemirsa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.